Pelaku nekat menembakkan senjata api ke ketiga korbannya lantaran tak mau membayar pesanan saat ditagih karyawan. Peristiwa naas itu terjadi sekira pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dilansir tribunwolf.com, diduga pelaku penembakan merupakan oknum polisi Polsek Kalideres, Jakarta Barat bernama Cornelius Siahaan. Kronologi kejadian bermula saat pelaku datang ke TKP yang menjadi lokasi penembakan. Pelaku datang bersama seorang teman bernama Peggy dan langsung memesan minuman saat kafe hendak tutup. Sementara saat itu pelanggan lainnya sudah mulai meninggalkan TKP. Sebelum kafe ditutup, pelaku ditagih bil senilai Rp3.335.000, namun pelaku menolak membayar tagihan. Pelaku dan temannya pun ditegur oleh petugas keamanan kafe bernama Sinurat hingga terjadi cekcok di antara mereka. Tanpa basa-basi, pelaku langsung menyodorkan senjata api lalu ditembakkan ke Sinurat dan dua korban lainnya secara bergantian. Akibat kejadian itu, 3 orang tewas dan 1 lainnya luka-luka. Selesai menembak korban, pelaku meninggalkan lokasi kejadian sambil menenteng senjata api di tangan kanannya. Pelaku kemudian dijemput menggunakan mobil oleh seorang Dor, ya elah, dor, seru ya bro ya, tembak-tembakan. Gue punya pistol nih bro, dan pistol ini ya dibuat untuk membunuh, oke? Dor, atau paling enggak untuk melumpuhkan musuh. Bukankah begitu bro? Enggak? Dor. Mungkin begitu juga yang ada di benak seekor kecoa, atau lebih tepatnya seekor oknum yang berdinas di Polri ya, dengan inisial CS. Si oknum tersebut merasa muak tentang senjata tanpa kegunaan. Jadi dia mau testing pistolnya apakah masih berfungsi atau enggak. Dan kebetulan ada target pula bro. Ya. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Itulah peribahasanya ya bro. Kayak pistol gue ini nih. Suatu saat pistol gue ini pasti gue coba. Nah ya, apakah pistol gue ini masih berfungsi atau enggak? Ya bro. Ya harus kita coba dong fungsinya ya. Takutnya ya namanya hidupnya ya. Tapi gue mau ngetes pistol ini tanpa harus mabok dulu bro. Gue ngetes pistol ini tanpa harus mabok. Gue harus dalam keadaan sadar ya, biar nembaknya itu enak ya. Gue bisa nembak 3 orang langsung bor mati di tempat ya. Kalau mabok masih uset nembaknya ngeset mulu ya. Ya paling nggak 1 orang lah kalau mabok tuh ya, 1 orang pasti kena. Kalau sadar buset. Ya begitulah bro kira-kira ya. Gua nggak mau disebut pengecut, bencong, apalagi koboi jalanan. Paham maksud gua bro? Bagi oknum-oknum Polri nggak bakalan paham apa maksud gua. Dor ya. Si oknum CS itu sepertinya pernah tugas di wilayah hukum Sumatera Utara.
Itu dugaan gue aja bro ya. Karena banyak oknum-oknum kecoa ya yang pernah tugas di Sumatera Utara itu suka banget ngetes senjatanya ya. Dor ya. Ya itulah dugaan gua bro ya. Karena oknum-oknum yang pernah tugas di wilayah hukum Sumatera Utara lebih gemar melawan hukum daripada penjahat itu sendiri. Itu sih dugaan gue lagi bro ya. Dugaan bro ya. Jangan terlalu sakit hati lah dengar kata-kata yang kayak gitu ya. Anggap aja lu itu sedang dites mental lu bro ya. Nah, itu. Lu dewasa nggak dengar ucapan kayak gitu bro ya. Nah. Jadi jangan terlalu diambil ke hati ya bro. Kita putar dulu peristiwa tragis tersebut. Dor. Kasus pasal 338 KUHP. Sebagai Kapolda Metro Jaya, atasan tersangka, saya menyampaikan permohonan maaf. Kejadian memang tadi pagi pukul 04.00 di daerah Cengkareng Barat. Ya, ada 3 korban, ada 4 korban, 3 meninggal dunia di tempat. Yang pertama adalah korbannya inisialnya S, yang merupakan anggota TNI. Kemudian yang kedua saudara FSS, ini meninggal dunia juga, pegawai daripada kafe tersebut. Kemudian ada saudara M, ini juga sama pegawainya, dan satu yang sekarang masih dirawat di rumah sakit, inisialnya adalah H. Ini sementara jenazah masih di Rumah Sakit Keramat Jati. Ya, rencananya selesai penanganan di rumah sakit baru akan diambil oleh keluarga korban. Kronologisnya sekitar pukul 2 tersangka CS itu memang datang ke sana, ke TKP yang merupakan kafe, kemudian melakukan kegiatan, ada minum-minum di sana. Tapi sekitar pukul 4.00 karena memang sudah kafe itu akan tutup. Pada saat akan melakukan pembayaran terjadi percecokan antara tersangka dengan pegawai daripada kafe tersebut. Dengan kondisi mabuk, saudara CS mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan. Sampai situ bro. Dalam keadaan mabuk katanya ya. Masuk di akal ya bro? Keadaan mabuk. Pertanyaannya, 1, ada berapa banyak tamu kafe yang ada di situ? 2, peluru mengenai bagian mana saja? 3, dalam posisi bagaimanakah si oknum kecoa tersebut menembak? 4, bagaimanakah posisi korban tersebut? Itu semua harus diungkap. Ya bro, diungkap ke publik ya. Bukan diungkap di institusi Polri doang gitu loh, publik. Ya bro. Masa orang mabok sadar bawa pistol,
Orang mabok sadar bawa pistol, lah bujuk. Bujuk tong. Yang gue tahu orang mabok itu sadar kalau dia punya pistol bawaan. Yang pelornya cuma 2 biji doang tong. Itu doang, gue yakin dah orang mabok pasti sadar dia punya pistol yang pelornya cuma 2 biji. Selain itu dia gak bakal tahu ya. Jadi bro, mengingat kasus yang membanggakan tersebut, ya gak? 2 warga sipil tewas di tempat, dan 1 lagi anggota TNI aktif tewas di tempat, dan 1 lagi masih dalam perawatan. Ya itu sih dugaan juga kayaknya kalau menurut gua bro. Ya, bro. Jadi ini bro, solusi buat masyarakat nih bro ya. Solusi aja ya. Jika melihat anggota Polri membawa senjata, berhati-hatilah. Ya. Bisa saja dalam sekejap ya, mereka bisa berubah menjadi cowboy. Itu 1. 2, kalau mereka para oknum-oknum kecoa tersebut merasa keberatan untuk membayar ya, untuk membayar apa aja lah, mungkin ya bayar makanan, minuman, atau bayar cicilannya ya, merasa keberatan dengan tagihan, tolong jangan dipaksa ya. Tolong jangan dipaksa untuk membayarnya. Ya paling nggak kasih korting 50%. Kalau dia nggak mau juga ya udah ikhlasin aja bro, ya bro. Bahaya urusannya bro, daripada tembak mati ya nggak. 3, tulis spanduk besar-besar ya, yang bertuliskan anggota Polri dilarang masuk. Dan di pintu masuk itu juga ya siapa tahu aja bandel deh kan, cek KTA dan senjata apinya ya bro. Itu solusi buat masyarakat ya. Nah ini solusi buat Polri. 1, Polri dilarang keras membawa pistol ke tempat umum. Nah, Polri harus membuat peraturan seperti itu. Dilarang membawa pistol ke tempat umum. Ya, soalnya berat banget bro melihat kelakuan yang kemarin nih nggak bro. Berat bro, gila bro. Ngeri. 2, perbaiki SDM Polri. 3, refresh mental dan rohani anggota Polri. Refresh secara kontinu dan secara ya kontinu ya, berkelanjutan itu bro. Jangan stop, jangan pernah di stop. Refresh terus mental dan rohaninya. Ya palingnya setahun 2 kali ya. Ya itu khusus untuk Polri yang sudah memegang senjata api. 4, Polri menerima pengaduan masyarakat lewat medsos. Ya. Selama ini kalau gue lihat ya di medsos itu Polri ya ada bikin pengaduan
Ya mau lewat YouTube, ya, Facebook, Instagram, atau apa gitu. Yang ada, ya kita memberitakan Polri itu ya seperti itu adanya ya. Tapi pengaduannya nggak ada. Kalau kita mau mengadu langsung ke Polri, ke kantor ya. Apa ada yang mau bro ya? Ya itu saran gua buat Polri ya. Itu 4. 5. Aktifkan cybercrime Polri bagi masyarakat. Ya oke lah, itu aja bro saran dari gue bro ya. Saran khususnya untuk masyarakat dan juga untuk Polri. Ya itu saran gue aja. Kalau nggak diterima ya nggak apa-apa ya bro. Ya mudah-mudahan dengan kejadian ini ya berharap banget gitu ya. Nggak ada lagi penjahat-penjahat yang berseragam. Penjahat-penjahat yang mengaku sebagai aparat penegak hukum. Ya bro. Itu lebih berbahaya bro, buset deh bro, ya penjahat pakai seragam ya, bujo. Oke bro, salam Tribrata, salam presisi, hidup Polri. Ya. Terhadap 4 orang pegawai tersebut, 3 meninggal dunia di tempat dan 1 yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Itu kronologisnya. Ini masih kita dalami semuanya, ya. Jadi kita mengharapkan teman-teman media semua bisa sabar.